Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK Hots ya, dengan tema bela negara. Di mana di dalam kisi-kisi bela negara itu sendiri, di situ disebutkan tujuannya adalah mampu berperan aktif di dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara ya. Jadi kalau banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta di dalam YouTube Uncle Wira, ingin request tentang pembahasan antara bela negara dan patriotisme. Di mana sih letak perbedaan yang mendasar atau yang jelas antara bela negara itu sendiri dan patriotisme sendiri itu ya. Nah, saya sebutkan bahwa bela negara itu sendiri belum tentu patriotisme ya. Bela negara itu belum tentu patriotisme. Belum tentu patriot. Patriotisme. Jadi tapi patriot itu sudah pasti bela negara. Sudah pasti bela negara. Nah, di dalam pada tatanan yang lebih dalam, maka bela negara itu bisa berubah menjadi jiwa. Jadi kalau bela negara adalah tindakannya, patriotisme itu adalah jiwanya ya. Tetapi kita akan melihat di mana sih sisi perbedaan yang jelas. Intinya teman-teman harus paham dulu bahwa bela negara itu adalah upayanya atau tindakannya, patriotisme adalah jiwanya ya. Jiwa yang terkandung di dalam upaya tersebut. Nah, tidak semua upaya bela negara mengandung jiwa patriotisme, tetapi jiwa patriotisme sudah pasti memiliki sesuatu bentuk dari upaya bela negara. Pasti terdapat di upaya bela negara. Nah, di sini kita akan bahas perbedaan mendasar atau perbedaan yang jelas antara bela negara dan patriotisme itu sendiri. Tentunya kita akan bahas berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 dengan memperhatikan poin dari tujuan daripada dibuatnya topik bela negara di dalam kisi-kisi tersebut, yaitu untuk mengukur untuk bagaimana seseorang bisa berperan aktif di dalam mempertahankan eksistensi sebuah bangsa dan negara ya. Namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Di sana teman-teman akan dibina hingga tes. Kemudian setiap pembelajaran kita akan bahas kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 per pasal, per ayat, per poin. Di sana akan dibagi part-part materinya ya, ada pembinaan sampai tes, dan 2 atau 3 hari sebelum tes, teman-teman akan dievaluasi bagaimana kesiapan teman-teman dalam hal materi, dalam hal strategi, dan psikisnya, sehingga di dalam mengikuti tes dapat berjalan dengan baik dan memperoleh skor yang tinggi. Oke, lanjut saja kita lihat soalnya nomor 1. Nanti di akhir soal di sini Uncle sajikan 2 soal. Di akhir soal nanti Uncle akan bahas perbedaan yang jelas nanti antara antara bela negara dan patriotisme. Soal nomor 1. Pak Herma adalah seorang tokoh masyarakat di Desa Karantaruna 1. Selain seorang tokoh masyarakat, ia juga berprofesi sebagai seorang guru di SD Negeri 5 Karantaruna 1. Ia sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat Desa Karantaruna. Dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam masyarakat selalu memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Ia juga sangat ramah dan bersikap dalam bersikap dan santun dalam bertutur. Suatu ketika ia mengetahui adanya pelanggaran penyalahgunaan anggaran di kantor desa Karantaruna. Ia mengetahui bahwa kepala desa menerima suap dari seseorang atas pelaksanaan proyek tambang pasir sungai di wilayah desa Karantaruna. Pak Her mampu melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Berdasarkan laporan tersebut, oknum penambang pasir dan kepala desa ditahan oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan. Tindakan yang dilakukan Pak Herma menunjukkan sikap. Nah, sebagaimana video Uncle di video-video sebelumnya, saya sebutkan bahwa bela negara sendiri itu dan patriotisme itu, bela dan patriot itu dilakukan sama-sama oleh warga negara. Di soal ini, tetapi kalau pertahanan negara, pertahanan itu dia dilakukan oleh negara ya. Nanti di dalamnya negara ada dokter, itu atas nama negara, ada guru, ada ASN ya, ada polisi misalnya, itu atas nama negara semua itu ya, ada hansip.
Kalau warga negara sendiri itu di sini kelihatan bahwa Pak Rahmat ini tokoh masyarakat, berarti dia masuk kategori warga negara. Jadi dua pilihan yang tepat hanya mungkin di bela negara dan patriotisme. Sehingga saya hapus bagian pertahanan negara, rela berkorban dan cinta tanah air. Karena rela berkorban dan cinta tanah air adalah hal yang tidak dibicarakan di dalam soal-soal tentang bela negara ya, tetapi dia dibicarakan dalam nasionalisme. Rela berkorban iya, tetapi dia tidak bukan hal yang poin yang dibahas di dalam soal-soal yang dalam di dalam persoalan bela negara. Nah, karena poin kita adalah bagaimana membedakan bela negara dan patriotisme. Nah, kalau warga negara yang ingat, kalau warga negara yang memberikan pembelaan tetapi dia mengatasnamakan warga negara, bukan negara, dia bukan memiliki profesi, maka dia adalah bela negara. Kenapa bukan patriotisme? Karena patriotisme itu harus melampaui kewenangannya. Sementara di sini kan dia tidak melampaui kewenangannya. Jadi Pak Irma ini sebagai tokoh masyarakat, dia hanya melaporkan. Dia yang menangkap. Kalau dia menangkap bisa jadi patriotisme. Karena dia melampaui kewenangannya sebagai tokoh masyarakat, warga negara, dia mengambil peran polisi atau aparat hukum dalam menangkap oknum tersebut. Tetapi dia hanya melaporkan. Jadi itu tindakan yang tidak melampaui kewenangannya. Jadi dia hanya punya kewenangan untuk melaporkan, sehingga soal ini saya kategorikan sebagai bela negara. Jadi bela negara itu dia melakukan atas dasar kewenangannya dan hak-hak yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai warga negara. Jadi kalau patriotisme teman-teman, dia di situ harus ada harus ada tindakan yang melampaui kewenangannya, ataukah keluar daripada misalnya dia negara berfungsi sebagai negara, tapi dia bukan atas dasar wewenangnya. Misalnya dia seorang dokter tapi membangun sekolah. Nah, kalau dia seorang dokter kemudian membangun sekolah, dia itu masuk patriotisme ya. Karena apa? Karena dia kan dokter, wewenangnya bukan membangun sekolah, tapi dia melaksanakan itu, dia melampaui daripada kewenangannya. Nah, jadi soal nomor 1 ini bela negara ya, teman-teman bisa Pak lihat video Uncle di sebelumnya bagaimana cara kita menjawab bela negara. Caranya adalah tentukan bahwa pelakunya harus warga negara, bukan negara ya. Kemudian setelah itu lihat tindakannya itu apakah sudah tidak melampaui kewenangannya sebagai warga negara. Kalau tidak, maka dia masuk bela negara. Kalau melampaui pasti patriotisme. Oke, kita lihat soal nomor 2. Oke, ini soal nomor 2 ya. Oke. Rahmat adalah anak yatim piatu. Selama ini ia tinggal di panti asuhan Bina Sejahtera. Ia telah tinggal selama 20 tahun di panti asuhan sejak ditinggal orang tuanya saat ia berusia 4 tahun. Selama di panti, ia mengecam pendidikan di sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Sosial Indonesia Maju. Ia menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya di sekolah tersebut. Saat ini ia telah bekerja di sebuah pusat perbelanjaan sebagai seorang kasir di kota Semarang. Setiap minggu ia masuk bekerja selama 4 hari, dan sisanya ia gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Rahmat sendiri membentuk sebuah komunitas bagi ilmu ya, komunitas bagi ilmu di lingkungan tersebut. Gerakan bagi ilmu difokuskan pada pengajaran keterampilan dan kewirausahaan bagi para pengangguran di daerahnya. Hal ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tindakan yang dilakukan Pak Rahmat mencerminkan sikap. Nah, ingat di sini Pak Rahmat ini negara atau warga negara. Di sini jelas ya, Pak Rahmat ini profesinya sebagai kasir di pusat perbelanjaan, berarti dia warga negara ya. Nah, dia bukan aparat negara, dia warga negara. Kalau dia warga negara, lihat lagi tindakannya. Nah, kalau tindakannya ini melampaui kewenangannya, maka dia akan nanti kita masukkan ke kategori patriotisme. Nah, kalau dia melampaui kewenangannya, perhatikan di sini Pak Rahmat di sini membentuk komunitas bagi ilmu ya, komunitas bagi ilmu, di mana gerakannya itu difokuskan pada pengajaran keterampilan dan kewirausahaan bagi para pengangguran di dalamnya. Padahal padahal yang bertugas berwenang untuk mengentaskan pengangguran itu adalah negara ya, tetapi Rahmat berhasil melakukan tugas negara. Padahal dia warga negara biasa, tapi dia berhasil melakukan tugas negara melampaui kewenangannya sebagai warga negara. Kecuali kalau dia misalnya hanya menolong 1-2 orang, dia mungkin bela negara, tetapi kalau dia
melakukan tugas negara seperti membuat komunitas yang memfokuskan pada pengejaran keterampilan dan kewirausahaan bagi pengangguran, itu kan harusnya tugas negara ya. Nah, maka dia masuk ke dalam kategori patriotisme karena di situ ada jiwa kepahlawanan, artinya dampaknya itu meluas, dampaknya itu dapat dirasakan oleh orang banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut dan memberikan manfaat bagi orang banyak ya. Nah, jadi jawabannya adalah D. Jadi Uncle ingin simpulkan ya, bagi perbedaan mendasar antara bela negara dan patriotisme. Kalau bela negara dan patriotisme. Patriotisme. Pertama, dia dilakukan oleh sama-sama pelaku ya, subjeknya itu harus warga negara ya. Ini juga harus warga negara. Karena kapan negara? Dia kemungkinan pertahanan negara. Tetapi ada juga pertahanan negara, pelakunya negara, tetapi dia masuk patriotisme karena dia bukan pada wewenangnya dia bekerja. Misalnya seorang guru, itu kan negara ya, tetapi mengobati orang yang sakit yang dia temukan di jalan, kan dia melaksanakan tugas dokter. Nah, itu patriot ya. Nah, misalnya subjeknya adalah warga negara. Yang kedua adalah ini berdasarkan wewenangnya ya. Wewenangnya misalnya hanya terbatas pada wewenang. Ini melampaui wewenangnya. Makanya kayak tentara, misalnya ada tentara dia berjuang, ternyata di dalam perjuangan mempertahankan nyawanya, artinya dia rela mati. Itu patriotisme. Kenapa? Karena dia melampaui wewenangnya. Wewenangnya salah satu hak dasar dari seseorang adalah hak hidup. Itu diatur di dalam Undang-Undang 1945, kalau tidak salah di pasal 28 ya. Itu hak asasi manusia, salah satunya adalah hak hidup. Tapi kalau dia rela mati demi negara, berarti dia melampaui hak hidupnya, sehingga dia masuk dalam sisi patriotisme. Oke, tetapi kalau dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang tentara, dia hanya pertahanan negara. Tetapi kalau dia warga negara memberikan pelayanan pelindungan terhadap negara, maka dia adalah bela negara. Jadi bela negara itu tadi sama-sama subjeknya warga negara. Yang kedua, bela negara itu menjalankan wewenangnya saja, kemudian patriotisme melampaui wewenangnya. Oke, ya. Nah, jadi itu sebenarnya. Jadi tentara itu kalau patriotisme itu dia keluar daripada wewenang, sebenarnya tugasnya sebagai warga negara atau sebagai negara, profesinya sebagai negara, ya. Nah, jadi jelas ya teman-teman, kalau bela negara mungkin misalnya melaporkan atau ikut siskamling, itu bela negara semua ya, karena tugasnya. Tetapi kalau dia menangkap pencuri, dia melampaui tugasnya, ya, melampaui tugasnya. Jadi ada patriotisme di dalamnya karena dampaknya, perhatikan juga ini dampaknya terbatas, terbatas ya. Kalau ini tadi wewenang ya, masalah ruang lingkup ya, ruang lingkup. Ini kemudian dampaknya terbatas. Ini dampaknya luas. Jadi hasil dari patriotisme itu dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Kalau bela negara belum tentu, karena itu hanya kepentingan negara ya yang dilakukan. Oke. Jadi sebenarnya bisa dipahami teman-teman antara perbedaan bela negara dan patriotisme ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa memberikan komentar. Teman-teman juga bisa berpendapat lain. Uncle terbuka terhadap segala pandangan selama itu punya landasan yang benar ya. Jadi jelas itu teman-teman, bahwa bela negara itu subjeknya warga negara, patriotisme subjeknya warga negara, bela negara hanya sesuai dengan kewenangannya, patriotisme melampaui kewenangannya. Jadi kalau ada tindakan bela negara yang melampaui kewenangannya, berarti itu masuk dalam kategori patriotisme. Jadi bentuknya, kalau bela negara itu bentuknya adalah perilaku, kalau patriotisme bentuknya perilaku juga, tapi yang dimaksud patriotismenya adalah jiwanya. Jadi ada jiwa kepahlawanan ya di dalamnya. Jadi bela negara adalah upaya di dalam bela negara yang sangat dalam dilakukan, ada jiwa kepahlawanan, maka disitulah berubah menjadi patriotisme. Jadi jiwa patriotisme itu sudah pasti bela negara itu belum tentu patriotisme. Ketika dia hanya terbatas pada wewenangnya saja sebagai warga negara biasa ya. Jadi itu penjelasan dari Uncle Wira mengenai perbedaan antara bela negara dan patriotisme.
teman-teman bisa memberikan pandangan-pandangan lain, teman-teman juga bisa berpendapat lain. Saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi seorang asn, kecuali 3 perkara, lagi-lagi Uncle sampaikan. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Dan ketika Anda lulus menjadi CPNS, maka itu adalah hadiah atau buah dari hasil ketulusan teman-teman dalam belajar. Sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.